Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah pada video kali ini Al-Fakir akan mencoba menerangkan tentang bab riba yang diambil daripada kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Al-Mufidah. Di dalam halaman 20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Babur riba, bab riba. Al-aslu fi tahrimihi qauluhu ta'ala. Hukum asal akan keharaman riba atau dalil haramnya riba adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sangat jelas sekali, tegas Allah mengharamkan riba. Wa qauluhu ta'ala, juga dalam firman Allah taala yang lain, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Dan mereka telah mengambil riba padahal mereka telah dilarang daripada mengambil riba. Wa qauluhu ta'ala, dan dalam firman Allah yang lain juga, fa'adzanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka mereka telah mengumumkan perang dengan Allah dan Rasulnya, yaitu pelaku riba. Jadi ini diantara dalil-dalil yang secara tegas mengatakan bahwasanya haram terkait dengan yang namanya riba. Wa fil hadis, juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana hadis ini adalah hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu akil riba. Allah melaknat pemakan riba, wa mukilahu, dan orang yang memberikan riba, wa katibahu, orang yang menjadi penulis riba, wa syahidaihi, dan dua orang saksi yang menyaksikan transaksi riba. Nah, itsmuhu, dosanya riba itu min akbaril kabair, termasuk dia itu adalah dosa yang besar. Dan Imam Zahabi pun memasukkan pelaku riba itu termasuk orang yang melakukan dosa besar. Walam yahilla fi syari'atin qablu, dan tidak pernah riba itu dihalalkan dalam syariat sebelumnya. Walam ya'dzan subhanahu wa ta'ala fi kitabihi bil harbi illa liakilihi, dan Allah tidak pernah mengumumkan dalam Al-Qur'an perang kecuali bagi pemakan riba. Ini menunjukkan sangat kerasnya ya dosa riba itu, sangat kerasnya ancaman bagi orang yang melakukan dosa riba ini. Walidza kana min asbabis su'il khatimah, bahkan itu adalah sebab seseorang itu meninggal dalam keadaan buruk atau su'ul khotimah. Kenapa su'ul khotimah? Gara-gara dia memakan riba. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Qala Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba tidaklah mereka bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kesurupan setan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa tegak lurus. Ya. Lenggak-lenggok kayak orang mabok. Ta'rifu riba, definisi riba. Lughatan, secara bahasa, riba itu adalah az-ziyadah, tambahan. Wa minhu qaulu ta'ala, di antara makna itu firman Allah Subhanahu wa taala, ihtazzat warabat ay zadat. Jadi warabat ay zadat, bertambah, wa namat, dan tumbuh. Syara'an, secara definisi syar'i, aqdun, riba itu adalah aqdun, akad, ala iwadin makhsusin, atas iwad, atas benda maksus yang khusus, ghairi ma'lumit tamathul, yang tidak diketahui kemiripannya, kesetaraan nilainya gitu. Fi mi'yari syar'i, dalam timbangan syariat, halat al-aqdi, dalam kondisi akad, ketika akad tidak diketahuinya, au ma'a ta'khirin fil badalain, atau dengan ditangguhkannya salah satu daripada benda tersebut. Au ahadihima, tadi dua benda itu diakhirkan, au ahadihima, atau salah satunya yang ditangguhkan. Wa huwa ta'rifun syamilun li riba al-yad wa riba nisa wa riba nasa wa riba al-fadl. Dan definisi ini mencakup definisi riba yad, riba nasa atau nasiah, dan riba fadl. Nah, ada satu lagi riba sebetulnya, yaitu riba qardin, riba hutang, tapi tidak diterangkan di sini. Syarhu ta'rif, penjelasan definisi, aqdun. Jadi riba itu aqdun, ai ijabun wa qabulun, yaitu ada ijab dan qabul. Ala iwadin makhsusin, atas benda yang tertentu,
yaitu yang kita kenal dengan benda-benda ribawi. Al-muradu bihi, yang dimaksud dengan iwad maksus itu az-zahab, emas, wal fiddah, perak, wa kullu ma qusida li ta'mil adami, dan segala sesuatu yang ditujukan atau dimaksudkan untuk makanan anak Adam. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i. Iqtiyatan atau tafakuhan atau tadawiyan, baik iqtiyatan sebagai makanan pokok, atau tafakuhan atau buah-buahan, atau tadawiyan atau obat-obatan, yang memang itu semuanya dimaksudkan sebagai makanan anak Adam ya, maka itu semuanya adalah benda ribawi. Ghairi ma'lumit tamathul, yang tidak jelas kesetaraan nilainya. Kharaja bihi, maka dikecualikan darinya, idza alimna at-tamathul, apabila kita tahu kemiripannya, kesetaraan nilainya. Fala riba, maka tidak ada riba. Amma idza jahilna at-tamathul, adapun jika kita tidak mengetahui at-tamathul, kemiripan, kesetaraannya, aw alimna at-tafadul, atau kita mengetahui adanya ketidaksetaraan, fahadha huwa riba fadl, maka ini disebut dengan riba fadl. Nanti contohnya ada. Fi mi'yari syar'i, di dalam standar syariat, di dalam timbangan syariat. Ay lam yu'lam tamathuluhuma fi mi'yari syar'i, yaitu tidak diketahui kesetaraan dua benda tersebut dalam timbangan syariat. Wa in ulima tamathuluhuma fi ghairihi, sekalipun diketahui timbangannya di selain timbangan syariat. Maksudnya adalah kalau benda tersebut secara syariat itu harus ditimbang, maka harus ditimbang. Tapi kalau nanti setara tapi dengan cara ditakar, maka itu tidak bisa. Jadi itu maksud fi mi'yari syar'i, harus dalam timbangan syariat. Kalau syariat menimbang benda ini dengan cara menimbang, maka harus ditimbang. Kalau dengan ditakar, harus ditakar, begitu. Fala budda min tahaqquqi tamathulihima fi mi'yari syar'i, maka mesti harus mewujudkan kesetaraan dua benda tersebut fi mi'yari syar'i, dalam timbangan syariat. Fa in kana al-ma'qudu alaihi mimma yukalu, jika benda yang ditransaksikan itu adalah termasuk benda yang bisa ditakar, fala budda min tamathulihima fil kail, maka mesti kesetaraan itu dalam takaran. Wa in kana mimma yuzan, jika termasuk benda itu adalah yang ditimbang, fala budda min tamathulihima fil wazni, maka mesti kesetaraannya itu dalam timbangan. Jadi harus sama, harus dikembalikan kepada timbangan syariat. Wal ibratu, dan yang dianggap bi ghalibi adatil Hijaz, dengan keumuman yang terjadi pada kebiasaan orang-orang Hijaz, fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam yu'lam, jika tidak diketahui timbangan ini apa pada masa Nabi SAW, benda ini ditimbang atau ditakar, fal ibratu bi baladil bai', maka yang dianggap adalah di negeri yang terjadi transaksi jual beli itu. Contohnya kalau makanan itu kan nggak semuanya terjadi pada masa Nabi SAW. Maka kalau tidak ada pada masa Nabi ataupun Khulafaur Rasyidin, maka dikembalikan kepada kebiasaan negeri tersebut. Kalau di negeri tersebut benda itu ditimbang, kalau ditakar, Halat al-aqdi, semasa akad, ay bi an kana ghairu ma'lumit tamathul fi mi'yari syar'i halat al-aqdi, yaitu tidak diketahui adanya kesetaraan ya nilai tersebut dalam timbangan syariat ketika akad. Wa huwa riba fadl, yaitu adalah riba fadl. Jadi riba fadl itu kalau terjadi tukar menukar benda riba yang sejenis, kemudian adanya tidak kesetaraan nilai, maka ini namanya riba fadl. Nah, tidak adanya kesetaraan ini terjadi ketika akad. Nah, maka itu riba fadl. Wa amma idza kana ma'lumat tamathul, adapun jika diketahui kesetaraannya, halat al-aqdi, ketika akad, ketika berakad tuh sudah ditimbang barang, diketahui bersama, oh sama nilainya 5 gram, fala riba, maka tidak ada riba. Wa idza kana halat al-aqdi ghairu ma'lumit tamathul, dan apabila ketika akad tidak diketahui kesetaraannya, thumma alimnahu ba'dal aqdi, kemudian kita tahu kesetaraan nilainya setelah akad, fahuwa riba aidun, maka itu juga riba juga. Jadi kesetaraan itu harus diketahui ketika akad, bukan setelah akad. Kalau ketika akad tidak diketahui apakah sama atau tidak, kemudian setelah akad baru diketahui, itu tetap jatuh riba fadl. Au ma'takhirin fil badalain, atau dengan ditangguhkan dua benda tersebut. Jadi tukar menukar emas dengan emas atau emas dengan perak, tetapi tidak kontan. Ya, tidak kontan, diakhirkan. Jadi besok ajalah ditukarnya, padahal udah terjadi akad. Nah, ay qad yakunu ma'lumat tamathul fi mi'yari syar'i. Terkadang diketahui adanya kesetaraan nilai dalam timbangan syariat, walakin ma'a ta'khirin fil badalain, tetapi dengan ditangguhkan dua benda itu. Ay fil iwadain, yaitu dalam dua benda yang ditransaksikan itu. Bi an yashtaritu at-ta'jil fihima,
yang mana mereka berdua mensyaratkan untuk takjil, penangguhan fihima pada dua benda itu. Wahwa riba nasa, itu disebut dengan riba nasa atau riba nasi'ah. Sebabnya apa? Sebabnya ditangguhkan benda itu dalam transaksi. Au yatafarraqu qabla al-qabdi wa huwa ribal yad. Atau mereka berpisah setelah akad tanpa ada yang memegang bendanya, tanpa ada yang mengqabd bendanya. Maka itu namanya riba al-yad. Jadi kalau riba nasi'ah terjadinya penangguhan barang, kalau riba yad yaitu tidak adanya qabd, yaitu serah terima di dalam akad. Au ahadihima, atau salah satunya yang ditangguhkan. Ai anna ahadahuma halun wal akhar muajjal, yaitu benda yang satunya kontan, yang satunya ditangguhkan. Contoh saya tukar menukar emas dengan perak. Yang emas saya kasih, yang dia ketika mau ngasih perak, nantilah besok diberikannya, itu riba nasi'ah. Wa huwa riba nasa, itu riba nasa. Au tafarraqa wa qad qabida ahaduhuma dunal akhar fa huwa ribal yad. Atau mereka berdua berpisah setelah berakad dan salah satunya memegang barangnya, tapi yang satunya tidak memegang barangnya, maka itu namanya riba yad. Kemudian al-ittihad fi illati riba, adanya kesamaan dalam ilat riba. La yakunul bai'u ribawiyan illa idza tahadat illatu riba fil mabi'aini wal illatani fi riba huma at-ta'mu wan naqdiyah. Tidak terjadi transaksi jual beli itu menjadi riba kecuali apabila ilat ribanya itu sama di dalam dua benda yang diperjualbelikan itu. Dan dua ilat dalam riba dalam mazhab Syafi'i itu cuma dua, at-ta'mu atau at-ta'mu makanan, an-naqdiyah emas dan perak. Ya, an-naqdiyah itu alat yang digunakan untuk transaksi emas, perak, dan yang memenuhi sifat emas perak, yaitu uang kertas kalau zaman sekarang. Falau ba'a aruzan bidarahim, kalau seandainya ada orang menjual beras dengan dirham, fala riba, maka tidak ada riba. Kenapa? Ilatnya beda. Yang satu aruz, nasi atau beras itu makanan, yang kedua dirham itu adalah an-naqd, ya, uang alat tukar, maka tidak ada riba karena bedanya dua ilat. Li'adami ittihadil illah, karena tidak adanya kesetaraan ilat, tidak adanya kesamaan ilat. Fa illatul arus at-ta'mu, ilatnya beras itu makanan, wa illatud darahim an-naqdiyah, sedangkan ilatnya dirham itu adalah an-naqdiyah, alat tukar. Aqsamu riba salasatun, pembagian riba itu ada tiga. Satu, riba al-fadl, wa huwa bai'ur ribawi bi jinsihi ma'a ziyadati fi ahadil iwadhain, yaitu jual beli riba dengan yang sejenis bendanya dengan adanya tambahan di salah satu benda tersebut. Jadi kalau riba fadl itu nilainya nggak setara padahal satu jenis. Misalnya contohnya, ishtaraitu minka hadha dhahab al-jadid masalan alladhi waznuhu thamaniya gharamat, ya, bihadha dhahab al-qadim alladhi waznuhu 10 gharamat. Contoh, saya membeli dari engkau emas baru ini yang timbangannya 8 gram dengan emas lama yang timbangannya 10 gram. Nah, maka itu riba fadl karena tidak setara nilainya, yang satu 8 gram, yang satu 10 gram. Au ishtaraitu minka thamaniyata asu' aruzan asmar bi asyrati asu' aruzan abyad. Aku membeli darimu 8 sok beras asmar, ya, warna coklat kalau nggak salah, dengan 10 sok beras putih, ya, maka itu pun riba karena tidak setara, bendanya sejenis tapi tidak setara, maka itu namanya riba fadl. Wa min riba al-fadl riba al-qardi. Nah, di antara daripada riba fadl itu riba al-qard, itu riba hutang, yaitu hutang piutang, bendanya sama tapi adanya kelebihan, itu riba juga. Wa huwa majarru naf'an lil muqrid, yaitu adalah sesuatu yang menarik manfaat daripada orang yang berhutang, ya. Jadi kalau orang yang berpiutangnya meminta tambahan, berarti kan orang yang berpiutang mendapatkan manfaat daripada orang yang berhutang, melebihi daripada hutangnya, maka itu namanya riba al-qard. Nah, itu lebih jauh lagi nanti kita bahas dalam bab khusus. Yang kedua, riba al-yad, wa huwa bai'ur ribawi bi jinsihi aw bi ghairi jinsihi ma'a ittihadi illati riba ma'a tafarruqi qabla al-qabdi. Riba yad itu jual beli ribawi dengan sejenis atau tidak sejenis dengan kesamaan ilat, riba ma'at tafaruqi qabla al-qabdi, dengan mereka berpisah tanpa adanya serah terima. Contoh, aku membeli darimu emas baru ini yang timbangannya 10 gram dengan emas yang lama yang timbangannya 10 gram. Nilainya sama, jenisnya sama, ilatnya sama, sama-sama an-naqd. Au istaraitu minka
asyrata asu' aruzan asmar bi asyrati asu' aruzan abyad, atau aku membeli darimu 10 asu, 10 sok beras coklat dengan 10 beras putih. Wala yadhkurani ajalan walakin yatafarraqani qabla an yataqabada aw yatafarraqani qabla an yuqbid ahaduhum al-akhar. Nah, keduanya tidak menyebutkan adanya penangguhan, tapi berpisah sebelum terjadinya serah terima. Baik keduanya tidak mendapatkan barangnya atau salah satunya, itu riba yad, yaitu tidak adanya serah terima. Jadi walaupun barangnya tidak sejenis, ya, kalau barang apa, jadi jual beli riba yang baik sejenis, yaitu emas dengan emas, atau tidak sejenis, ya, ma'ati hadi ilah, tapi dengan syarat adanya kesamaan ilat. Jadi kalau emas dengan perak kan beda jenis, tapi ilatnya sama, ilat an-naqd. Beras dengan garam, ya, contohnya itu beda ilat, beda jenis, tapi ilatnya sama-sama makanan. Nah, kalau tidak ada serah terima, itu namanya riba al-yad. Nah, yang ketiga riba nasa, itu riba nasi'ah. Wa huwa bai'ur ribawi bi jinsihi aw bi ghairi jinsihi ma'a ittihadi illati riba ma'al ajali fil iwadain aw ahadihima. Yaitu jual beli riba dengan satu jenis barang atau beda jenis barangnya dengan kesamaan ilat riba, dengan adanya penangguhan di dalam benda tersebut atau salah satunya. Ya. Contohnya sebagaimana contoh yang sebelumnya, tetapi mereka menyebutkan adanya penangguhan dalam akad, ya, bagi dua benda tersebut atau salah satunya, ya. Nah, syurutu sihhati bai' ribawi, syarat-syarat sahnya jual beli riba. Wa hiya zaidatun ala syurutil bai', dia itu adalah tambahan atas syarat-syarat jual beli. Fa idza ikhtalla syartun minha haruma wa kana riba, jika cacat atau diabaikan satu syarat daripadanya maka haram dan termasuk riba. Idza tahadat al-illatu wa ikhtalafa al-jinsu yushtaratu syartan, apabila ilatnya sama, yaitu an-naqd, ya, alat tukar atau at-ta'am, makanan itu ilatnya sama. Wa ikhtalafa al-jinsu, tapi jenis yang berbeda, emas dengan perak, beras dengan gandum, contohnya itu beda jenis tapi ilatnya sama. Yushtaratu syartani, maka disyaratkan dua syarat. Yang pertama al-hulul, harus kontan. Bi an yakuna halan bihalin, yaitu harus kontan. Ai biduni dzikri ajalin walau yasirun, tanpa adanya penyebutan ditangguhkan walaupun sebentar, ya. At-taqabud, yang kedua syaratnya harus ada serah terima. Ai fi majlisil aqdi, di majlis akad. Nah, kalau ini tidak terpenuhi jatuh kepada riba nasi'ah. Bukan riba fadl. Kalau riba fadl wajib satu jenis. Kalau riba fadl itu satu jenis tapi beda nilai. Kalau riba nasi'ah ataupun riba yad boleh satu jenis, boleh berbeda jenis asalkan ilatnya sama, tapi tadi tidak terjadi kontan, ya, ditangguhkan, itu riba an-nasi'ah, atau tidak ada serah terima, itu namanya riba al-yad. Wa idza tahadat al-illat wal jinsu, jika ilatnya sama dan jenisnya sama, yushtaratu thalathatu syurut, maka disyaratkan 3. Al-hulul, kontan, at-taqabud, harus ada serah terima, yang ketiga al-mumatsalah, setara nilainya. Ai mislan bimithlin, wala budda min tamathulihima fi mi'yari syar'i, dan wajib kesetaraannya itu dalam timbangan syariat. Wa idza ikhtalafatil illah, nah ini yang harus digarisbawahi. Kalau ilatnya berbeda, contohnya emas dengan beras, emas naqdiyah ilatnya, beras ilatnya adalah at'am, makanan. Jazal bai'u bila syartin min hadhihi syurut ka bai'i aruzin bidhahabin aw bai'i daqiqin bifulusin, maka boleh jual beli ini tanpa syarat daripada syarat-syarat yang telah disebutkan, sebagaimana jual beli beras dengan emas, atau jual beli dakik, gandum, atau tepung, bifulus dengan fulus, maka itu tidak ada riba. Kenapa? Tidak adanya kesamaan illat. Wa idza ikhtalafa an-naw' wa tahadda al-jinsu, apabila nau'nya, jenisnya sama tapi berbeda jenisnya. Ini an-naw' di sini tuh lebih bawah dari jenis. Nanti di sini dicontohkan. Usturitat asyurutu ats-tsalatsah, maka disyaratkan 3 syarat yang di atas. Ka bai'i dzahabin hindiyyin bi dzahabin yamaniyyin aw tamrin madaniyyin bi tamrin iraqiyyin, seperti jual beli emas India dengan emas Yaman, atau kurma Madani, Madinah dengan kurma Irak. Ini jenisnya sama-sama kurma, ya, sama-sama emas, tapi beda nau'nya. Yang satu mah emas dari India, yang satu mah emas dari Yaman. Itu nau' maksudnya, ya. Nah, maka ini
karena sama jenisnya walaupun nau'nya beda, maka tetap disyaratkan sebagaimana riba fadl. 3, harus kontan, kemudian ada serah terima dan setara. I'tibaru tamatsul fi halatil kamal, adanya dianggapnya kesetaraan itu dalam kondisi al-kamal, sudah matang atau sempurna. Yushtaratu fi bai'i ribawi bi jinsihi at-tamatsul, disyaratkan dalam jual beli riba dengan sejenis itu harus at-tamatsul, setara. Wal ibratu bit tamatsul, dan yang dianggap dengan kesetaraan itu fi halatil kamal, yaitu dalam kondisi kamal, sempurna atau sudah matang. Fala yasihu bai'u rutab bi rutab awil inab bil inab, tidak sah jual beli kurma rutab, kurma basah ya, bi rutab awil inab, anggur dengan anggur, li'annahuma laisa fi halatil kamal, karena keduanya tidak dalam kondisi sempurna. Wa kadzalika bai'ul inab bizabib au bai'ur rutab bitamar, begitu juga jual beli anggur bizabib dengan anggur yang kering, kismis berarti ya, au bai'ur rutab, atau jual beli kurma yang masih basah belum matang, watam bitamar dengan kurma yang kering, maka itu tidak sah. Ya. Kenapa? Karena yang dianggapnya kesetaraan itu ketika sudah keadaan sempurna. Ya, kalau kurma itu sudah kering, kalau anggur itu sudah dikeringkan. Nah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.